Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rul Hikmatullah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengemasan. 1. Pengertian pengemasan. Pengemasan disebut pembungkusan, pewadahan, atau pengepakan. Pengemasan merupakan satu cara pengawetan bahan hasil pertanian. Hal ini dikarenakan pengemasan dapat memperpanjang umur simpan bahan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemasan adalah proses, cara, dan perbuatan mengemasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengemasan merupakan cara pembungkus untuk mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Sebelum kemasan diproduksi manusia, alam telah lebih dahulu menyediakannya, seperti kemasan pada bahan pangan. Pernahkah kamu mengamati sekelilingmu? Misal, jagung dengan kelobotnya, buah-buahan dengan kulitnya, buah kelapa dengan sabut dan tempurungnya, polong-polongan dengan kulit polong, dan lain-lainnya. 2. Tujuan dan fungsi pengemasan. Ada beberapa fungsi pengemasan. Fungsi paling mendasar yaitu sebagai wadah dan melindungi produk dari kerusakan, jadi lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Adapun beberapa fungsi pengemasan yaitu sebagai berikut, yaitu A. Sebagai wadah produk. B. Melindungi dan mengawetkan produk. C. Sebagai identitas produk. D. Meningkatkan efisiensi. E. Melindungi pengaruh buruk dan luar maupun dalam kemasan. F. Memperluas pemakaian dan pemasaran produk. 3. Jenis-jenis bahan pengemasan. Pengemasan terdiri atas berbagai bahan. Ada kemasan kertas, gelas, kaleng, atau logam, plastik, dan kemasan komposit. Masing-masing jenis bahan kemasan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi, dalam pengemasan dapat dipilih sesuai produk yang dikemas. Berikutnya ini karakteristik bahan pengemasan. B. Pembuat desain kemasan. 1. Desain kemasan. Desain kemasan disebut juga packing. Di sini diartikan sebagai desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, meterai warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produknya dapat dipasarkan. A. Penataan desain kemasan. Sebelum membuat desain kemasan, pentingnya untuk memahami hal-hal terkait penataan desain kemasan, yaitu 1. Keseimbangan, maksudnya balance, titik pandang atau jarak, lawanan, kontras. 4. Kesatuan. B. Unsur desain kemasan. 1. Penampilan warna, penampilan bentuk, ukur, merek, jenis huruf, ilustrasi atau gambar atau foto, ergonomis, dan tren atau gaya. 2. Cara pengemasan. Setiap produk memiliki cara pengemasan yang berbeda. Berikut ini cara pengemasan produk, yaitu A. Kemasan primer. Kebanyakan produk menggunakan kemasan jenis ini. Kemasan primer diartikan sebagai kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. Contohnya, kemasan saset produk roti. Umumnya, kemasan primer berbahan plastik, jadi memiliki karakteristik fleksibel dan bentuknya bervariasi. Kemasan primer biasanya berbentuk saset dan standing pouch. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder disebut secondary packaging. Fungsinya sebagai kemasan pelindung tambahan, umumnya dijumpai pada kemasan produk tertentu seperti makanan. Misalnya, pada produk makanan segar, hal ini dikarenakan makanan segar memiliki tingkat rentan, kerusakan yang tinggi. Selain itu, kemasan sekunder juga berfungsi mempermudah perhitungan produk. Misal, produk roti yang akan dipasarkan ke agen atau distributor biasanya dikemas dalam jumlah banyak, maksudnya tidak dapat satuan. Untuk memudahkan perhitungan, kemasan sekunder berisi produk roti dengan jumlah satuan. Contohnya, sekunder 10 buah, kemasan primer ke dalam satu kemasan sekunder. C. Kemasan tersier. Kemasan jenis ini biasanya terbuat dari kardus, kayu, atau cardboard. Hal ini dikarenakan fungsi kemasan tersier adalah sebagai penggabung kemasan primer dan kemasan sekunder. Contoh, kemasan tersier adalah kardus besar yang menampung banyak sekali produk yang sudah terkemas dengan kemasan primer dan sekunder. Kemasan tersier ini sangat membantu dalam pendistribusian produk ke banyak toko. 3. Contoh pengemasan. Kemajuan teknologi memberikan aktivitas dalam pengemasan produk.
Berikut ini beberapa contoh produk pengemasan, yaitu sebagai berikut. A. Pengemasan dengan bahan daun. Pernahkah kamu menjumpai pengemasan produk dalam tradisional? Istilah kemasan tradisional mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Yaitu B. Pengemasan dengan bahan plastik. Yaitu C. Pengemasan dengan bahan kertas atau kardus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.